Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afar Suara. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu Wahabi, apa yang disebut dengan aliran sesat. Wahabi atau Wahabisme adalah suatu ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai bentuk reformasi ajaran Islam di Arab Saudi. Adapun inti dari ajarannya adalah mengembalikan ajaran Islam hanya pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, gerakan ini juga memiliki misi utama, membersihkan ajaran Islam dari praktik bidah, syirik, dan kufarat. Namun, para penentang aliran Wahabi menyebutnya sebagai gerakan sekte Islam yang menyimpang karena serangkaian aksi kejam yang pernah dilakukan di masa lalu. Berikut ini saya akan menjelaskan munculnya sejarah Wahabi di Arab Saudi. Gerakan Wahabi muncul di Arab Saudi pada pertengahan abad ke-18 dari dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang teolog muslim yang lahir pada 1703 di Najd, sisi timur Arab Saudi. Dalam pengembaraannya ke berbagai daerah untuk menuntut ilmu, Muhammad bin Abdul Wahab menemukan banyak terjadi penyimpangan ajaran Islam. Penyimpangan tersebut diantaranya berupa praktik bid'ah, syirik, dan kufarat. Bid'ah adalah mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam Islam, dibentuk sendiri oleh manusia atau budaya di sekitarnya. Alhasil, Muhammad bin Abdul Wahab menyetuskan pemikiran reformasi Islam yang kemudian menjadi sebuah gerakan. Wahabi dianggap sebagai gerakan yang ultra konservatif, keras, dan berusaha mempertahankan ajaran Islam yang mutlak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ajaran Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab tergolong ulama yang produktif dan tercatat telah menulis beberapa karya ilmiah. Keseluruhan karyanya membahas mengenai pemurnian ajaran Islam. Dalam ajarannya, Muhammad bin Abdul Wahab memfokuskan pada beberapa hal seperti berikut: menyembah hanya kepada Tuhan, selain itu musyrik; mengembalikan Islam dalam kepercayaan kepada Syekh al-Wali atau kekuatan gaib kepada ajaran Tauhid; menyebut nama Nabi, Syekh, atau malaikat dalam doa termasuk musyrik; meminta syafaat kepada selain Tuhan juga termasuk musyrik; bernazar selain kepada Tuhan termasuk menyekutukan Tuhan; memperoleh pengetahuan selain dari Al-Quran dan Sunnah merupakan kekufuran atau paham yang berbeda dengan Islam. Menyimpang dan sesat. Doktrin Wahabi yang sangat konservatif, keras, dan kaku dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu dari bunyi harfiah teks Al-Quran dan hadis. Hal ini menjadikan Wahabi sangat menolak tradisi dan menganggap orang-orang Islam yang tidak sepemahaman sebagai orang kafir dan murtad, keluar dari Islam. Pada awalnya, Muhammad bin Abdul Wahab mulainya menyebarkan pemikirannya di Basrah, tetapi tidak diterima oleh masyarakat dan diusir karena dianggap sesat oleh sebagian ulama di sana. Tidak hanya itu, bahkan Wahabi ditentang oleh ayah Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, Abdul Wahab, dan saudaranya Salman bin Abdul Wahab, pemeran bin Saud, Muhammad bin Saud. Setelah diusir karena dituding sesat, Muhammad bin Abdul Wahab bertemu dengan Muhammad bin Saud yang merupakan pemimpin di Riyadh. Muhammad bin Saud adalah seorang politikus yang pada akhirnya mau membangun koalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab untuk mencapai kepentingannya politiknya sendiri. Muhammad bin Saud mau mendukung Wahabi asalkan Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk di Riyadh. Berkat dukungan dan lindungan Muhammad bin Saud, ajaran Wahabi semakin berkembang kuat dan gerakannya juga semakin kejam. Pada 1773, Muhammad bin Abdul Wahab bersama para pengikutnya dapat menduduki Riyadh dan menyebarkan pemikirannya. Oleh karena itu, para ahli sejarah beranggapan bahwa berkembangnya ajaran Wahabi tidak dapat dilepaskan dari berdirinya kerajaan Arab Saudi yang masih eksis hingga sekarang. Pasalnya, koalisi tersebut membuat pengaruh Muhammad bin Saud semakin kuat dan kemudian mendirikan negara Arab Saudi. Dan Wahabi ini sangat kejam. Kejaman Wahabi setelah berkembang, para ahli Timur Tengah dan Afrika Utara semakin menentang ajaran Wahabi, bahkan sampai menyebutnya sebagai suatu kebodohan.
Pasalnya, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud memerangi siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Hal itu dilakukan karena predikat Muslim hanya merujuk pada pengikut Wahabi, sedangkan semua orang Islam di luar mereka dianggap kafir dan murtad. Gerakan Wahabi pun melakukan keganasan di kota Karbala pada 1802 dengan pembunuhan yang tidak mengenal batas peri kemanusiaan. Selain membunuh masyarakat sipil termasuk anak-anak dan perempuan, tentara Wahabi juga membakar perpustakaan Islam. Di antara kasus pembakaran buku-buku yang paling fenomenal adalah pembakaran buku yang terdapat di perpustakaan Arab, Muktabah Arabiyah di Mekah. Mereka membakar sekitar 60.000 kurang lebihnya buku-buku langka, di sekitar 40.000 masih berupa manuskrip yang sebagiannya adalah hasil dikte dari Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Sebagian lagi dari Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi yang lainnya. Para pengikut Wahabi membakar semua buku, kecuali Al-Quran dan hadis saja. Sejak itu penaklukan dengan jalan kekerasan terus dilakukan. Sekian penjelasan dari saya tentang Al-Wahabi, aliran sesat yang terjadi di dunia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.